الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Fenomena alam yang terkait dengan perilaku manusia di dalam era globalisasi dunia saat ini. Satu tema yang dalam waktu yang sangat relatif singkat yang kami angkat khutbah kali ini. Kalau kita mau jujur bahwa dalam fenomena alam ini terjadinya bencana alam di mana-mana belakangan ini, gempa bumi dan baru ini kebakaran luar biasa, tanah longsor. Itu kalau kita mau jujur adalah satu kolektivitas, yaitu perbuatan kita secara akumulasi yang merupakan dari sikap secara kolektif sebagai masyarakat yang tidak lagi memiliki sensitivitas sifat-sifat yang perilakunya yang baik, sehingga ketika terjadinya sesuatu yang begitu luar biasa, menyalahkan, semua orang disalahkan. Padahal secara jujur bahwa itu merupakan satu secara kolektif perbuatan kita yang kita tidak sadari secara sensitivitas itu, bahwa kita melakukan hal-hal yang di luar adalah syariat-syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perilaku manusia secara fisik, tapi sampai pikiran, hati yang kotor yang dilakukan oleh orang-orang banyak secara keseluruhan. Ketika saya sedang kumpul di satu tempat, ada simposium ketika itu, kepala-kepala sekolah, dialog ketika itu tentang bagaimana sesungguhnya, yaitu masyarakat secara umum Islam, masyarakat non-Islam secara digabung, bahwa ketika kami dialog, mereka itu adalah mengaku sebagai seorang muslim dan mengucap alhamdulillah begitu pasti, subhanallah. Makan pun baca bismillah sama-sama bareng, karena di satu tempat, satu sempat simposium penataran ketika itu, yaitu di Pondok Gede, kumpul. Ketika orang itu mengucapkan subhanallah, bismillah bareng, tetapi dia mengatakan bahwa ada masih di tangannya memakai gelang yang berjimat.
kalung yang berjimat. Dan itu dibawa-bawa terus. Dan sampai kalau dia ketinggalan, dia ambil pulang kembali untuk memakai kalung itu. Subhanallah. Artinya praktek kemusyrikan masih terus ada. Yang Allah sangat benci kepada hambanya yang mengaku muslim. Tetapi masih ada tendensi yang lain. Sehingga ada satu keunggulan, power yang lebih besar dalam kehidupan itu daripada yang dia percayakan kepada Allah ketika dia mengucap bismillah. Subhanallah. Ketika dia mengucapkan subhanallah, nama Allah, bismillah dengan nama Allah, tetapi masih ada dia tidak mau kalau dia tidak memakai itu yang dia dapati dari gurunya. Subhanallah. Hal ini tentunya bagaimana kalau itu adalah satu orang. Belum teman-teman yang lain yang melakukan satu perbuatan yang dilarang Allah. Narkoba. Kemudian dia membuat pelacuran di mana-mana. Kemudian juga adalah korupsi yang terus melanda dunia ini. Yang orang-orang korupsi itu secara besar selalu ditutupi dan tidak akan pernah tuntas ketika diusut. Subhanallah. Ini sesungguhnya fenomena alam. Terjadinya bencana karena Allah yaitu bukannya tidak akan melindungi hambanya, tapi Allah akan melindungi hambanya ketika hambanya terus berbuat kebaikan. Sehingga ada satu statement mengatakan, saya orang baik, saya orang bagus, tapi kenapa kena tergilas juga dengan perbuatan-perbuatan itu, dengan bencana alam, longsor, orang-orang yang baik kena tergilas itu. Kemarin ketika ada bencana di Sukabumi, kami terus berbakti sosial ke sana. Bawa beras, bawa apa semuanya. Kemudian kami berikan kepada musola, panti asuhan, begitu banyak dari sekolah. Dari Dewan Masjid Indonesia dikumpulkan begitu banyak. Kecamatan Kebayoran Lama sampai 31 juta kita gerahkan ke sana, belum lagi pakaian. Tetapi banyak mereka yang memang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral. Auzubillah. Padahal ketika Luqmanul Hakim memanggil anaknya dengan sebutan yang begitu persuasif sekali. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anak, la tusyrik billah, jangan kau mensyirikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya orang yang bersyirikat, orang yang musyrik, dosa yang paling besar dan bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, oleh karena itu mari sebagai satu kolektif hamba Allah yang apabila kampung kita khusus, kampung kita Jakarta pada umumnya, kampung kita yang lingkungan kita Pondok Pinang dan sekitarnya, kalau kita ingin mendapat lindungan Allah secara baik, marilah kita selalu yaitu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yaitu apa yang merasakan bahwa kita bersyikat itu, praktek kemusyrikan yang ada masih dalam diri kita, walaupun sekecil apapun, tinggalkan jauh-jauh dari diri kita. Karena Allah punya statement pernyataan yang besar, pernyataan yang betul-betul memberikan satu nuansa yang bagus buat kita sekalian dan memberikan kegembiraan. Allah berfirman yang tadi dalam surah Al-A'raf, kami bacakan ayat 94. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau.
seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, niscaya kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Subhanallah. Tapi kenapa? Karena walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Karena mereka pada mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan segala perintah-perintah Allah, tidak meyakini dengan adanya perintah Allah, tidak yakini adanya satu himbauan-himbauan Allah, yang apabila Allah sudah memberikan satu azab, memberikan satu peringatan, tidak hanya khusus kepada orang-orang yang buruk, orang-orang yang baik pun akan tergilas. Na'udzubillah. Walakin kadzabu bima kanu yaksibun. Maka apabila mereka memang mendustakan ayat Allah dari perbuatannya, maka dijadikan satu teguran ataupun sebagai satu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka Al-Fakir mengajak kepada kita sekalian, yang pertama, yuk kita sama-sama merapat dalam kehidupan kita untuk selalu memperbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita menyatu dalam kehidupan kita ini, janganlah kita cuman hanya membiarkan orang-orang yang berbuat kejahatan. Ketika khotib berkhutbah di satu mimbar, ini adalah satu peringatan untuk orang banyak. Tapi ketika emang kita ada melakukan, orang yang melihat langsung perbuatan yang jelek, bukan itu didiamkan. Artinya siapapun yang melihat kemungkaran, subhanallah, maka kita tegur mereka. Minimal kita berikan teguran. Marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Ketika melihat kemunkaran di lingkungan kita, ketika melihat kemunkaran di daerah kita, falyughayyiru biyadihi, cegah dengan tangan kita. Itu kalau kita betul-betul orang-orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan. Kekuasaan biadi ini adalah lurah, RT-nya, kemudian wali kota, gubernur, sampai menteri dan presiden. Itu biadi, artinya dengan tangan kekuasaannya. Oh, kita bukan aparat. Kita bukan aparat, tetapi kita punya keberanian. Keberanian dengan fisik kita. Marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi, cegah dengan tangannya. Illam yastati fabilisani, dengan nasihat. Yuk sama-sama kita nasihatin teman kita dan kawan kita, saudara kita, jangan sampai dia berbuat praktek kemusyrikan yang tidak kelihatan nampaknya, tapi itu dampaknya untuk masyarakat, dampaknya untuk warga dan sekitarnya, membuat dampak yang negatif, membuat dampak yang sangat negatif buat kita semua. Al-ghayyiru biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Kalau enggak juga dengan lisan, dengan hati. Bagaimana dengan hati caranya kalau gitu? Oh, kalau gitu kita doakan mereka. Ada dua alternatif. Ada yang bilang mendoakan, ada bilang kita dijauhkan, menjauhkan dari itu. Doakan mereka supaya kembali kepada apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu kita tidak lakukan semua, walidzalika adhaful iman. Mereka sangat lemah imannya, subhanallah. Lemah banget mereka. Lemah benar orang itu dengan imannya. Melihat kemunkaran, semua didiamkan, biarin aja itu urusan dia, subhanallah. Ketika mengatakan urusan dia, maka itu merupakan orang-orang yang lemah dari kondisi keimanannya. Jangan kita seperti itu. Yuk kita merapat, yuk kita bersama-sama untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Sangat bahagia sekali lingkungan kita. Buat anak-anak kita ke depan, bukan buat kita. Kita sudah bagus bisa ke masjid. Kita sudah bagus bisa duduk sama-sama mendoa orang tua kita. Kita sudah bagus berzikir dan ingat pada Allah. 5-10 tahun ke depan anak-anak kita bagaimana jadinya? Kalau kita membiarkan praktek
kemusyrikan, praktek-praktek yang tidak benar di lingkungan kita buat anak kita yang kita kasihan. Subhanallah. Bagaimana anak-anak kita? Kita punya tanggung jawab yang berat buat anak keturunan kita, zuriyah kita, yaitu cucu-cucu kita ke depan. Kalau kita sudah bisa ke masjid dengan baik, pegang tasbih, bawa sejadah, tapi kita nggak perhatikan anak dan cucu kita. Subhanallah. Bagaimana kita tidak bisa didoakan ketika kita masuk ke liang lahat? Kita bisa masih mendoakan untuk orang tua kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Kita masih mendoakan orang tua kita masih bisa. Tapi bagaimana 5-10 tahun yang akan datang anak-anak dan cucu kita? Apakah kita bisa didoakan? Putus jalur doa dari anak dan cucu kita. Karena kita tidak didik dari sejak dini. Hadirin. Oleh karena itu, mari kita didik anak-anak kita. Jangan sampai praktek yaitu kemusyrikan terus melanda. Sehingga terjadinya gempa. Terjadinya yaitu bencana alam. Terjadinya longsor. Itu karena ulah dari tangan manusia sendiri. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadi yaitu kehancuran di lautan dan di daratan karena ulah dari tangan manusia itu sendiri. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, inayah dan maunahnya buat kita sekalian. Sehingga ada satu himmah, semangat untuk kita melihat ke belakang. Bagaimana lingkungan kita sangat kecil miliunya, keluarga kita, anak dan keturunan kita ke depan. Supaya kita didik mulai dari figur kita yang baik untuk kita contohkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita. Sehatul afiyah, panjang umur, akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر